Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkamas Ryan Channel ingin membahas tentang burung murai lagi nih teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita membahas tentang burung murai yang lowo. Pasti teman-teman ada beberapa yang ngerasain punya burung murai ngelowo atau ngebatman itu bikin mumet teman-teman. Karena dulu saya awal-awal main murai pun kalau nemu burung yang ngebet atau ngelowo itu sangat amat sebel gitu. Jadi sebisa mungkin dicari settingannya, dicari enaknya gimana caranya biar dia nggak ngelowo lagi. Tapi alhasil bukannya makin bener malah makin mumet teman-teman. Nah di sini Berkamastran ingin sharing bagaimana menangani burung-burung yang ngelowo atau ngebatman dengan pengalaman yang memang sudah saya lalui sampai akhirnya bisa ketemu cara settingannya biar murah itu nggak ngelowo lagi, ngebatman lagi teman-teman. Nah teman-teman simak terus videonya biar nggak gagal paham, jangan di skip-skip teman-teman. Nah gini teman-teman, untuk murai batu ngelowo atau ngebatman ya teman-teman, biasanya ada orang yang bilang ngelowo, ada yang bilang ngebatman, ya beda-beda orang lah, terserah itu mau ngomongnya. Intinya burung itu ngelowo atau ngebatman. Nah, burung ngelowo atau ngebatman itu ada beberapa hal teman-teman yang harus diperhatikan. Contohnya ada murai batu yang ngelowo itu karena kurang tenaga, bisa. Ada juga murai batu yang kelebihan birahinya atau over birahi, atau juga murai batu yang over emosi. Ketiga ini bisa menyebabkan ngelowo teman-teman. Oke, saya kupas tuntas satu-satu teman-teman. Ciri murai batu yang ngelowo kalau kurang tenaga. Biasanya teman-teman di rumah ini burung-burung yang seperti ini gacor tetap gacor karena birahinya sudah ada, emosinya juga mungkin sudah ada, tapi di saat di track atau digantang dia langsung ngelowo, ngebatman. Nah itu biasanya mengindikasikan bahwa burung tersebut itu kurang tenaga teman-teman. Alhasil dia pengen ngelawan dengan kengototannya dia, tenaganya kurang, rawatannya kurang, jadi dia nggak bisa ngelawan, dia hanya ngebet, ngelowo gitu teman-teman. Atau bahkan dia nyamperin, nampar ke jeruji. Nah itu biasanya murai-murai yang seperti ini kurang tenaga. Dia pengen ngelawan, dia nggak punya tenaga untuk bongkar-bongkar materi, istilahnya nggak punya tenaga untuk teriak lah teman-teman. Jadi dia reaksinya itu adalah nyamperin lawan sambil ngebatman. Itu biasanya murai yang kurang tenaga seperti itu. Nah, untuk burung yang over birahi, cirinya adalah jelas di rumah gacor, namun gacornya itu tidak dengan badan yang proporsional teman-teman. Dalam arti tidak singset badannya. Nah, burung-burung yang over birahi ini di gantangan pun biasanya awalnya nggak langsung ngebet. Biasanya dia pasang badan dulu atau enggak ngukluk-ngukluk aja. Nah, lama-kelamaan birahinya makin melonjak, akhirnya dia ngebet teman-teman. Begitupun sama kalau misalkan di track. Biasanya burung-burung yang seperti ini hariannya gacor, jarang singset bulunya karena burungnya birahinya lebih tinggi daripada emosi. Di saat di track biasanya dia tetap ada reaksinya pasang badan, namun dia hanya ngukluk-ngukluk aja, atau enggak dia hanya pasang badan aja. Nah nanti selang berapa menit atau selang berapa detik dari menit sih, nggak mungkin detik, menit lah, selang berapa menit baru dia agak ngelowo karena birahinya memuncak. Ini yang saya alami juga dulu. Selanjutnya yang ketiga adalah burung yang ngelowo karena over emosi. Biasanya burung-burung seperti ini di rumah gacor, gampang singset badannya gitu. Diablak sedikit langsung pasang badan, langsung nembak materi. Terus kalau di track misalkan dia pasang badan, dia bongkar materi, nabrak jeruji, bongkar materi, saking dia emosinya nggak kuat, biasanya nanti di akhirnya dia ada ngelowonya teman-teman, karena udah eh,
nggak kuat banget nahan emosinya. Gitu teman-teman. Nah, penanganannya gimana? Saya ulas satu-satu teman-teman. Untuk penanganan murai batu ngelowo kurang tenaga. Untuk burung-burung yang seperti ini, biasanya extra foodingnya saya naikkan. Saya naikannya nggak terlalu banyak, misalkan harinya 5. Saya naikkan ke 77. Itu pagi sore ya teman-teman ya, 77, 77. Nah, untuk penjemurannya, biasanya saya udah nggak main jemur ablak teman-teman. Saya main jemur sauna. Biar emosinya naik, tenaganya naik, itu saya lakukan jemur sauna. Terus setelah itu saya umbar dia setiap hari teman-teman. Saya jeda dia seminggu sekali atau 2 kali aja. Karena kan kita udah nggak fokus main kan. Percuma dia kita mainkan pun dia akan ngelowo, dia akan nge-Batman gitu. Jadi yang kita cari adalah cari tenaganya dulu, jangan cari settingannya dulu teman-teman. Nah, setelah itu setelah saya eh, apa umbar setiap hari, pokoknya dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, settingan jangkringnya jangan dirubah 77. Extra fooding yang lainnya saya nggak pernah pakai. Untuk burung-burung saya tuh jarang banget kena kroto. Kena kroto juga paling beberapa burung yang memang agak-agak susah naikin birahinya baru saya kasih kroto. Jadi kalau untuk burung-burung yang kurang tenaga gini saya jarang juga kasih kroto. Jadi hanya jangkrik aja teman-teman. Lanjut, setelah itu pengembunan. Pengembunan itu biasanya saya memberikan dia pengembunan malam, teman-teman. Kalau dia sudah enak, tenaganya sudah mulai ada, eh, udah sering singset juga badannya, baru saya main embun pagi, teman-teman. Jadi kondisikan fisik si burung murai tersebut dulu. Jangan sibuk cari settingannya dulu. Karena kalau udah sibuk cari settingan, pasti nggak akan ketemu untuk ngebenerin burungnya karena fokus kita langsung ke burung harus juara. Jadi kalau burung-burung yang lagi trouble kalau bisa jangan mikirin settingan juara dulu, tapi pikirin settingan enakin fisik si burungnya dulu teman-teman. Yaitu burung ngelowo karena tenaga. Nah, selanjutnya burung yang ngelowo karena over birahi. Penanganannya biasanya pasti saya agak mendropkan jangkriknya. Misalkan yang sebelumnya 55 saya bisa drop jadi 33 atau 22 teman-teman. Setelah itu masalah penjemuran. Penjemurannya pun saya mainnya sauna teman-teman. Karena kalau saya main di jemur ablak itu bisa menaikkan birahi si burung tersebut. Kalaupun mau main ablak biasanya saya main ablak paling 10 menit atau enggak 15 menit paling lama. Setelah itu saya lanjut jemur sauna teman-teman. Agar emosinya naik, birahinya tetap di situ-situ aja gitu. Jangan sampai kita jemur ablak kelamaan, birahinya yang tadi di sini, emosinya di sini, dijemurnya kelamaan ya naiknya juga barengan. Jadi birahi naik, emosi naik. Kalau misalkan kita jemurnya sauna, birahinya tadinya di sini, emosinya di sini, kita full jemur sauna setiap hari, jemur ablaknya misalnya 10-15 menit, 10-15 menit, emosinya ini pelan-pelan akan naik menyamai dari birahinya teman-teman. Itu yang kita kejar. Jadi untuk burung over birahi, kita drop birahinya dia dari extra foodingnya aja. Itu dari extra fooding dan penjemuran. Setelah itu pengumbaran. Pengumbaran biasanya burung-burung yang over birahi saya melakukan pengumbaran itu 3-4 kali dalam seminggu teman-teman. Sama saya taruh dari pagi sampai sore teman-teman. Terserah teman-teman mau naruh 4 hari itu berturut-turut atau di jeda-jeda itu bebas aja teman-teman. Nah, terus selanjutnya burung-burung yang seperti ini biasanya saya ablak seminggu 2 kali teman-teman untuk ngebuang birahinya biar dia nggak terlalu birahi terus gitu teman-teman. Lalu masalah pemandian untuk burung-burung yang seperti ini yang ngelowo karena over birahi biasanya saya memandikan dia malam hari teman-teman. Itu pun saya memandikannya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali paling top karena kalau misalkan kita keseringan mandiin birahinya malah makin naik. Ingat birahi itu suhu badannya lebih dingin kalau over emosi itu suhu badannya lebih hangat teman-teman. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, selanjutnya kita ngomongin nge-Batman atau ngelowo yang versi over emosi. Penanganannya adalah kalau saya naikkan extra foodingnya, bukan saya turunkan. Ingat, IF itu berpengaruh di
birahi. Kalau jangkrik ya teman-teman, kalau ulet Hongkong ya kita tahulah itu buat emosi. Jadi saya naikkan jangkriknya dari yang misalkan 55, saya tambahkan ke 77 atau ke 88, tujuannya agar tenaganya dapat, birahinya pun dapat teman-teman. Ingat yang tadi saya bilang, kalau misalkan emosinya di sini, birahinya di sini, tujuannya kita naikin extra foodingnya untuk mendekati pelan-pelan ke strata emosinya teman-teman. Itu masalah extra foodingnya. Lalu selanjutnya masalah penjemuran. Penjemuran saya hanya main ablak teman-teman. Karena kalau saya main sauna, dia bisa makin over emosi. Jadi saya main ablak, saya jemur juga nggak terlalu lama karena suhu badannya sudah panas. Saya menjemur hanya 10-15 menit. Terus selanjutnya masalah pengumbaran. Masalah pengumbaran itu kalau burung yang over emosi sampai ngelowo, biasanya saya mengumbar dia seminggu 3-4 kali juga. Tapi kalau burung-burung yang over emosi itu wajib di sprint teman-teman. Biasanya saya ngumbar dia tuh nggak lama, paling sejam, karena ya kita kepar gitu kan. Kayak contoh misalkan putaran pertama kita kepar 100, kita istirahatkan 5-10 menit, kita lanjut lagi 100, istirahat lagi 5-10 menit, kita lanjut lagi 100, jadi totalnya 300. Setelah itu kita langsung masukkan kandang lagi karena kita fokus mencari tenaganya dia dan membuang emosinya dia. Selanjutnya masalah pemandian. Pemandian itu tergantung kondisi burung. Kalau misalkan memang over emosinya udah parah banget, birahinya bener-bener kurang, saya biasanya memandikannya di pagi hari. Tapi kalau misalkan birahinya sudah ada, emosinya udah ada, cuma lebih kelebihan sedikit emosinya, biasanya saya memandikannya di malam hari. Itu pun saya memandikannya 2 hari atau 3 hari sekali. Gitu teman-teman masalah pemandian. Untuk pengembunan burung-burung yang seperti ini wajib diembun pagi. Ingat, embun pagi itu untuk mencari birahi, nge-refresh burung. Kalau embun malam itu untuk meningkatkan fighter, terus eh, menyingsetkan badan murai. Itu biasanya saya melakukan di malam hari gitu teman-teman. Jadi burung-burung yang over emosi terus ngelowo itu biasanya saya memberikan pengembunan di pagi hari teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya, tadi kita udah ngomong masalah extra fooding, mandi, pengembunan, penjemuran, udah semua ya. Oke, dari situ tinggal tergantung teman-teman ngeliat nanti misalkan teman-teman mau melanjutkan settingan yang tadi saya bilang itu selama 2 minggu dulu, atau menerapkannya selama 2 minggu dulu, sambil teman-teman lihat dulu tuh perkembangannya seperti apa. Jadi kalau memang dia udah membaik, kalau bisa settingannya harus diubah, karena itu kan settingan kita mencari enaknya tuh burung gitu. Kalau misalkan memang itu burung tetap di setting seperti itu, ternyata malah kebablasan. Contoh kayak gini, contoh saya kasih contoh. Misalkan burung over birahi atau kurang tenaga deh yang paling gampang. Misalkan burung lagi kurang tenaga, kita setting pakai settingan yang tadi saya bilang. Naikkan jangkriknya, sauna, full di sauna, karena naikin tenaga, full diumbar, segala macem. 2 minggu ternyata udah membaik nih, sangat membaik. Tapi teman-teman terus melakukan metode itu tanpa ada yang dikurangi. Takutnya contoh, kita sauna full, emosinya malah makin melonjak, nanti birahinya kalah. Jadi settingan-settingan yang saya pakai tadi itu bukan berarti harus dipakai seterusnya jika burung itu sudah membaik. Karena kalau misalkan teman-teman nggak merubah lagi settingannya, pakai settingan yang tadi saya sudah sebutkan, takutnya indikasinya nanti bakal akan berbeda gitu teman-teman. Jadi kita sebagai perawat burung balik lagi harus benar-benar paham dulu karakter si burung tersebut. Sedang pengen apa, lagi kenapa, kita harus melakukan apa, kita harus memberikan apa. Itu kita sebagai perawat harus benar-benar aware sih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari Berkamastran. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada kesempatan waktu, insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Jika teman-teman juga mau japri saya, boleh, saya terbuka. Balik lagi jika saya ada kesempatan, ada waktu, insya Allah saya akan membalasnya teman-teman. Mungkin cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.